Plus Flexi. Nggak worry tagihan bablas, bisa tambah kuota sesuai kebutuhan. Korban meninggal akibat banjir dan longsor yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh terus bertambah. Data terbaru BNPB mencatat 604 orang meninggal, menjadikannya salah satu bencana terbesar di penghujung tahun ini. Banjir bandang dan longsor pada akhir November dipicu curah hujan ekstrim, namun kerusakan ekosistem hutan di Hulu Das diduga turut memperparah dampaknya. Lantas, sejauh mana progres pencarian korban? Hambatan apa yang paling krusial? Benarkah kerusakan lingkungan menjadi penyebab utama bencana ini? Duka Sumatera menjadi duka bagi kita semua, terlebih berdasarkan data dari BNPB menyatakan bahwa ada 600 orang lebih yang menjadi korban jiwa atas bencana banjir bandang dan juga tanah longsor di bagian utara Sumatera. Kami akan membahasnya pemirsa bersama sejumlah narasumber. Bersama saya sudah hadir, di sebelah saya ada Pak Iwan Ridwansyah yang merupakan peneliti dari BIN. Selamat malam Pak Iwan, terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan langsung kami sapa di sebelahnya ada Mbak Devi Rahmawati yang merupakan sosiolog dari Universitas Indonesia. Selamat malam Mbak Devi. Ini tentunya merupakan berita yang sangat mengiris hati kita, tapi kami tentunya ingin mengetahui terlebih dahulu apakah cuaca ekstrim dan juga hujan yang sangat tinggi curahnya ini menjadi penyebab akhirnya bencana ini sebegitu besarnya Pak Iwan? Ya baik, kebetulan beberapa tahun lalu ada bimbingan saya S3 kebetulan pas di Aceh gitu ya, di Das Tamiang. Jadi memang dan penelitiannya pas banjir bandang gitu. Jadi memang sejalan dengan prediksi dia nih apa yang akan terjadi. Jadi bimbingan saya itu dia dosen di Aceh sekarang. Nah, hasil analisisnya memang perubahan penggunaan lahan itu di Das Tamiang saja itu berkurang 18%. Dari 95 sampai 2018. Kita nggak tahu sampai 2025 sekarang ya. Mungkin nambah gitu. Dan kemudian berubahnya jadi apa? Dari hasil analisisnya juga beberapa jadi perkebunan gitu. Dan hasil analisisnya juga hasil simulasi, dia pakai model hidrologi. Hasil analisisnya membandingkan dengan banjir bandang histori gitu ya. Dia pakai hujan yang hanya 65 sampai 111 itu sudah terjadi banjir bandang yang banyak gitu. Apalagi sekarang curah hujannya itu di Das Tamiang itu tercatat 314 kalau nggak salah. Jadi hampir 3 kali lipat dari yang disimulasi sama beliau, namanya Bu Cut Ajijah ya, dari Aceh. Jadi memang bencana yang sekarang itu kombinasi karena memang hujannya juga ekstrim dan perubahan lahan juga terjadi. Hasil penelitian itu menunjukkan gitu. Jadi tidak mungkin menyebut satu sisi. Kalau memang hujannya seperti ini dengan das yang baik-baik aja, mungkin bencananya tidak separah sekarang ini gitu. Tetapi ini hasil analisis spasial itu menunjukkan juga banyak das-das yang memang sudah berubah alih fungsi lahan, terutama kehilangan hutannya. Iya. Ya. Kalau menurut Anda Pak Iwan, dari siklon tropis Senyar itu sendiri kategorinya memang sangat tinggi sehingga seberbahaya itu, ataukah ini justru kategorinya bisa dikategorikan sebagai siklon yang tidak berbahaya awalnya? Iya, saya baru tadi lihat saya sebenarnya bukan ahli iklim ya, tapi iklim itu menjadi masukan. Jadi input ke penelitian saya dampaknya seperti apa. Iya. Memang ini paling besar gitu paling besar. Dan saya nggak tahu nanti coba ke iklim, orang iklim ya. Sebenarnya hampir nggak mungkin terjadi, tapi ini terjadi dan ini menjadi patokan ke depan kalau memang merencanakan daerah itu harus dilihat. Iklimnya seperti ini loh gitu ya. Jangan macam-macam dalam menata ruang gitu. Iya. Karena hujannya sangat ekstrim. Baik. Mbak Devi, kenyataannya musibah ini telah terjadi. Warga saat ini masih banyak yang terisolir, Mbak Devi. Ya tentu satu kita tentu prihatin sekali dengan kondisi yang ada.
Yang mana kita tahu ketika setiap bencana terjadi itu bukan hanya persoalan kehilangan material. Betul. Tapi yang jauh lebih dalam dan jauh lebih panjang dampaknya adalah soal jiwa. Ya. Jiwa mungkin hari ini kelihatan selamat tapi dampaknya itu akan sangat panjang. Inilah kenapa kemudian kepedulian masyarakat itu sangat dibutuhkan, bukan hanya kita terima kasih juga banyak warga yang kemudian berlomba-lomba dalam kebaikan, membantu dan sebagainya. Nah, syukur-syukur ada teman-teman yang cukup ahli di bidang pendampingan mental itu bisa hadir bersama-sama di sana begitu untuk membantu merehabilitasi ketakutan, trauma yang saya yakin dalam banyak literatur dan pengalaman global termasuk di Indonesia itu menjadi satu PR tersendiri yang perlu ada bantuan khusus. Dan ada sebagian orang yang memang kelihatannya kuat baru muncul trauma atau stresnya 6 bulan hingga 12 bulan ke depan. Nah, ini juga satu hal yang PR panjang kita semua yang mudah-mudahan dengan bergandengan tangan ini bisa diselesaikan. Bahkan dalam kondisi yang terisolasi tersebut, bantuan ini sangat sulit untuk mencapai mereka. Ini tentunya menjadi perhatian khusus, Mbak Devi. Ya, artinya tentu kita sadar bahwa ketika cuaca belum berhenti, tentu mengirimkan bantuan tidak mudah. Tapi apa yang kemudian kita bisa ambil pelajarannya adalah bagi kita semua yang kebetulan sama-sama hidup di wilayah yang kalau menurut para ahli adalah wilayah potensi panen bencananya tinggi, maka persoalan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita hanya masalah waktu, berpotensi juga kita alami. Nah, ini artinya kita semua tidak cukup hanya kemudian belajar melatih kasih sayang dengan memberikan bantuan, tapi juga belajar bagaimana kalau itu kemudian juga terjadi pada kita. Sehingga shock, ketakutan, lalu persiapan menghadapi bencana itu menjadi DNA atau sesuatu yang sudah menjadi bagian dari diri setiap orang Indonesia. Bahkan kalau kita nilai Pak Iwan, apakah memang curah hujan pada bulan-bulan mungkin akhir November, pertengahan November sampai dengan saat ini memang sangat tinggi khususnya untuk di wilayah Sumatera di bagian utara tersebut? Iya, mungkin kita mesti memprediksi juga ini berapa lama gitu ya. Mungkin BMKG nanti sebenarnya udah berhenti atau belum? Kapan berhentinya sehingga kita bisa merencanakan ngirim bantuan gitu. Itu sudah direncanakan dengan saat ini kan sedang dilakukan modifikasi cuaca sebagai salah satu langkah, Pak Iwan. Iya, salah satu emang di penanggulangan gitu ya. Kebetulan di pusat riset kami juga ada kelompok riset modifikasi cuaca gitu. Memang salah satu metode itu mencegat supaya jangan masuk ke darat, hujannya di darat gitu ya. Tetapi gimana iklim ini akan terus berlangsung tentunya harus kita prediksi. Termasuk sebenarnya dari awal kalau misalnya kita udah mengenal pola dari iklim yang ini, kita harusnya bisa memprediksi mungkin beberapa jam sebelum terjadi sehingga masyarakat bisa bersiap-siap. Ya. Himbauan ataupun peringatan dini apakah ini menjadi penting? Itu sangat penting sekali, makanya itu mungkin jadi salah satu riset kami di mana di pusat riset limnologi dan sumber daya air ya. Itu karena di kami ada kelompok riset yang mitigasi bencana gitu. Jadi mulai dari memperkirakan cuaca, kemudian dampaknya seperti apa, berapa lama, dan daerah yang terdampak seluas apa, berapa lama, itu sudah harus diprediksi awal gitu ya. Itu termasuk dari mitigasi gitu. Dan itu sebenarnya tidak membalikan tangan tapi butuh untuk riset gitu. Untuk penelitian sebelumnya termasuk mendapatkan data-data yang detail dari pola iklim dan bumi kita ini seperti apa sih sebenarnya gitu kan. Begitu nerima curah hujan yang tinggi, apakah dia bisa menahan atau memang menjadi banjir yang seperti sekarang ini gitu. Dan tentunya penanggulangan ke depan. Ini kan udah beberapa daerah yang udah rusak gitu ya. Apakah harus dikembalikan atau memang dikonservasi atau direhabilitasi daerahnya supaya tidak terulang kejadian seperti ini. Dengan cuaca yang seperti ini ke depan kan kita nggak tahu. Dengan kedepannya masih harus diprediksi lebih lanjut lagi. Ya. Dan tentunya pemirsa, selepas jeda kami juga akan menghadirkan bagaimana kondisi dari warga, terutama yang terisolasi ataupun warga yang sedang mencari anggota keluarga lainnya. Seperti apa mereka saat ini, bagaimana perkembangan dan kondisi mereka akan kami hadirkan selepas jeda pariwara berikut ini.